Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk menampilkan programnya aja dulu. Untuk menjalankan programnya. Nah, untuk menjalankan programnya itu tekan Ctrl G ya. Karena di sini nggak ada. Gitu. Tekan Ctrl G. Nah, ini untuk buat filenya, ini new file. Seperti biasa, nge-save-nya biasa, save. Nah, usahakan pakai save as ya, karena untuk biar kita taruh di letak kita di mana bakal nyimpan apa sih file tersebut. Gitu. Ini tadi sudah, kalau di sini selamat belajar Visual Prolog. Kalau tadi ini apa, Hello World, ya kan? Nah, hasilnya bakalan seperti ini sama kayak tadi. Sama kayak tadi ya. Hello World. Ini kalau misalnya kalian mau buka file dari disk ya seperti biasa, open gitu kan, file baru open. Ya, lanjut ini. Nah, kalau misalnya kalian membuat sebuah kesalahan, saat kalian membuat kesalahan gitu kan, dia punya error handlingnya. Maksudnya kalian bakalan diberitahu errornya seperti apa gitu loh. Unexpected end of text gitu. Di 29 ini apa? Lainnya. Gitu. Nanti dikasih di kalau kamu klik langsung ngarah dia gitu. Sekarang continue ya error. Unexpected koma atau titik. Gitu. Jadi koma ini, maksudnya koma ini, dia itu bakalan jalankan perintah ini dulu, baru dilanjutkan ini, gitu. Baru dia titik itu berarti dia berhenti perintahnya. Seperti biasa. Kita lanjut untuk memperbaiki. Nah, di sini ada predikat, ada klausa, ada goal. Itu untuk aplikasi penggunaan aplikasinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sultan ada yang mau nambahin atau yang lain? Nggak Kalau ada. enggak, kita coba contoh programnya aja. Ini langsung modul 2 aja, Kak Bapak ya. Halo? Lan? Kenapa? Aku lanjutin ke modul 2 aja ya. Kamu jelasinnya modul 2 juga? Ya, nggak apa-apa. Gini dulu. Ini teman-teman udah pada paham belum Untuk yang modul 1? ya, untuk menjalankan programnya, buat filenya atau segala macamnya. Kayaknya nggak ada masalah deh kalau untuk buat file sama jalankan programnya. Biar biar apa namanya, biar enak aja nih Mi. Kita kasih waktu dulu mereka coba pelajari pakai ini aplikasi Visual Prolog. Nah, nanti pas kita kasih 10 menit atau 20 menit baru kita lanjut lagi ke modul 2. Jadi mereka biar sekali lagi, Kak. Hah? Contohin sekali lagi, Kak. Diulangin lagi. Iya. Kalau jangan langsung lompat ke modul 2 dulu ya, tolong ya. Oke. Jadi ini nggak bisa zoom. Nah, seperti biasa kan kalau misalnya kayak editor biasa, seperti editor biasa, kalau misalnya kita mau buat file, new file kan bisa lewat file, baru new, atau lewat di sebelah sini ada nih new file. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau nge-save ya seperti biasa, file, baru save. Nah, kalau misalnya kamu save begini, kita susah nyari filenya itu. Dia bakalan ada di dalam foldernya si Visual Prolog ini. Gitu. Jadi lebih baik kalian menggunakan save as ini. Save as. Nah,
Baru kalian pilih di manakah nggak folder sih. Di mana kalian bakal nyimpan filenya gitu. Gitu. Nanti setelah itu, ini untuk environment-nya ya. Nah, untuk menjalankan programnya, itu harus ditekan tombol Ctrl G. Tekan Ctrl G. Gitu. Baru oke, tekan oke, baru dia berjalan. Kalau misalnya dia kosong seperti ini, dia nggak terjadi apa-apa, karena dia kosong. Gitu. Nah, untuk Prolog ini sendiri, bahasa pemrogramannya nggak sama seperti bahasa pemrograman yang lain. Kalau kita bahasa pemrograman yang lain, itu kan pakai ada fungsi, ada loop, ada perulangan, atau ada yang lain-lain lah. Itu nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Hal itu nggak ada gitu. Untuk Prolog itu. Nah, kalau misalnya kayak contoh C++. Ini juga based on C ya. C atau C++ ini. Visual Prolog ini. Cuman kalau misalnya C atau C++ itu dia dijalankannya harus menggunakan public kan. Integer main gitu kan. Seperti ini kan. Nah, di sini ini nggak ada. Ini nggak ada. Jadi dia bukan pakai main fungsi main untuk menjalankan programnya. Tapi dia goal. Goal ini adalah sebuah keyword, kata kunci yang digunakan untuk menjalankan program. Jadi yang bakalan dijalankan itu ini. Apa yang ada di dalam goal, gitu loh. Right. Nah, di sini usahakan jangan menggunakan huruf besar. Kenapa? Kalau misalnya kalian tulis write gini, tulis write dengan huruf besar W kayak gini, ini bukan sebuah perintah gitu, melainkan dijadikan sebuah variabel. Jadi di sini variabelnya itu definisinya itu menggunakan huruf besar. Jadi kalau misalnya kita mau manggil fungsi ya write. Baru stringnya apa? Contoh pembelajaran Visual Prolog. Oke. Nah, setelah itu cara mengakhirinya bukan titik koma, tapi titik. Maka dia selesai. Dia menghentikan, berarti perintah tersebut berhenti gitu. Baru kita coba jalankan, Ctrl G. Baru setelah dijalankan, yes ini adalah sebuah pernyataan yang digunakan jika dia itu benar. Nah, karena dia ini benar, ya kan? Jadi yes. Gitu. Dan dia nggak melakukan pertanyaan apapun, makanya dia yes. Nggak bakal jadi no gitu loh. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan perintah berikutnya, gitu kan? Bisa begini. Nah, coba kita gini. Ini menjalankan. Nih, jadi kalau di goal itu dia nggak boleh ada 2 titik. Dia nggak boleh ada 2 titik. Jadi caranya itu ini jadi koma. Jadi dia jalankan ini dulu, baru jalankan ini. Seperti itu. Saat kita jalankan. Nah, contoh pembelajaran visual, Prolog visual. Contoh pembelajaran visual, Prolog, visual Prolog. Nah, ini kurang NL aja. NL, koma NL. Jadi
untuk goal itu nggak boleh lebih dari 1 titik. Cuma boleh ada 1 titik. Karena biasanya goal itu isinya cuma 1 line. Kenapa dia 1 line? Karena dia adalah dia kayak melakukan sebuah pertanyaan gitu. Apakah ini benar? Yes or no. Apakah ini sesuai dengan data yang kita punya? Yes or no. Atau dia memberikan sebuah solusi, misalnya ada jalan yang misalnya bisa pergi ke sini. Dia ngasih tahu kalau solusinya ada berapa banyak gitu loh. Seperti itu. Itulah. Ini visual prolog itu gambarannya seperti itulah. Nanti bisa dipelajari di modul-modul berikutnya. Gitu. Yang pasti kalian ingat itu harus, yaitu goal itu nggak boleh lebih dari 1. Ini titik ini. Nah, untuk penghubung sintaknya dia menggunakan koma gitu. Gitu. Nah, misal kita coba untuk menyalin apa yang ada di modul ini. Kita coba jalankan mana yang ini terlalu panjang. Keyword non-datum. Yes, ganti. Sultan dan adik. Begini. Saat kita jalankan, kan? Yang akan keluar adalah hasilnya bakalan yes. Karena dia benar. Putra, Sultan, dan adik. Dan ada di dalam klausa. Gitu. Kalau misalnya kita ini rubah, Rizky. Ya kan? Kita keluarkan dulu. Ini kita jalankan. Video evaluation. Oke. Jawabannya bakalan apa? No. Karena nggak ada yang Putra, isinya Sultan, dan isinya Rizky. Seperti itu. Jadi dia itu hitungannya. Jadi goal ini adalah sistemnya itu seperti dia itu bertanya. Dia itu hitungannya seperti bertanya gitu. Bertanya kepada klausa, apakah ada yang seperti ini gitu di dalam klausa. Nah, jawabannya no. Karena Sultan dan Rizky ini nggak ada di dalam klausa. Adanya Sultan dan Ade. Gitu. Kalau misalnya kita panggil si Desti dan Ayu, hasilnya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Yes. Nah, jawabannya bakalan yes, karena dia ada di dalam klausa. Ya, ini untuk pengenalan visual prolognya ini seperti ini. Gitu. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya. Misalkan yang dipanggil Sultan dan Ayu, kan itu sama-sama ada di klausa, bisa nggak? Tapi beda tempatannya. Oke. Saya edit close dulu. Sultan dan Ayu. Jawabannya bakalan no. Kenapa? Karena kalau misalnya dia Sultan dan Ayu, memang dia di dalam klausa. Tapi Ayu itu terikat sama Desti. Dan Dedi itu terikat sama Ricky. Ade terikat sama Sultan. Jadi kalau misalnya Ayu, apakah dia terikat sama Sultan? Enggak kan? Gitu. Karena Sultan itu sama Ade gitu loh. Jadi dia kayak mempasang-pasangkan gitu loh. Bukan mencocokkan, lebih ke mencocokkan gitu. Apakah data ini ada gitu. Dan nggak mungkin dia berseberangan gitu. Sultan dengan Dedi, Sultan dengan Ayu, itu nggak bisa. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi?
Ini predikat. Jadi predikat itu hitungannya sama kayak kamu bikin bukan variabel sih, kayak dia variabel untuk ini putra. Misal kita manggil putri, siapa ya bagusnya ya? Hana lah. Hana Putri Haris. Udah tahu lah siapa-siapa ini, nggak tahu aku. Nah, kalau misalnya kita jalankan, dia bakal error. Kenapa? Karena undeclared predicat, misspelling or not supported on chosen platform putri. Nah, kenapa? Karena nggak ada putri di predikat. Itu kayak hitungannya kayak aturan atau enggak fungsi lah. Kita sudah menyediakan fungsi namanya putri atau putra. Jadi tinggal dipakai sama clauses gitu. Kalau misalnya putranya itu nggak ada, kalau misalnya kita manggil sesuatu dari clause itu nggak ada dari predikat, dia nggak bakal bisa gitu. Jadi kita harus buat dulu putri. Nanti tipe datanya apa? String dan string. Seperti itu. Ini string. Nah, seperti ini. Gitu. Dia pasti bisa berjalan. Jadi itu predikat. Terus stringnya ngaruh ke huruf besar semua? Enggak ngaruh. Biar kalian enak aja. Kita coba ya. Nggak ngaruh. Jadi lebih baik kamu pakai huruf besar gitu loh, biar enak ngebisahin gitu. Jadi karena itu gini, kalian bakalan mendefinisikan sebuah variabel itu bentuknya bakalan seperti ini. Misalnya nama anak sama dengan Sultan. Nah, Sultan kan. Sultan. Koma. Terus di sini kita taruh adik. Terus kita masukkan sebuah variabel di sini. Nah, ini namanya variabel. Kayak gini nih, kita mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, kalau mendeklarasikan sebuah variabel, itu huruf besar di awalnya. Diawali dengan huruf besar. Wajib diawali dengan huruf besar. Nanti kalian bingung sama tipe data gitu loh. Jadi mendingan tipe data itu lebih baik pakai huruf besar semua. Tuh. Sebenarnya bakalan nama anak Sultan. Ada satu solution gitu. Itu. Ini untuk modul 1. Nanti masalah yang solution segala macam nanti ada di lanjutan di modul berikutnya. Kayaknya bukan di modul 2 deh. Atau kayaknya di modul 3 itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk ini dulu. Susunan bentuknya gitu. Bang. Ya. Kenapa kalau misalnya saya panggil Putra, itu kan situ Ricky Dedi. Tapi yang saya panggil Dedi sama Ricky dibalik aja. Kenapa dia no? Padahal sama aja. Nah, nanti kita belajar di modul berikutnya cara baca klausa. Kenapa dia jawabannya kalau misalnya kita tukar, dia bakalan jawabannya no. Karena di sini ada cara bacanya gitu. Gitu. Kita lanjut ke modul 2 aja dulu. Lan, mau lanjutin Lan? Oke. Oke, diriku aku berarti stop share ya. Atau aku yang lanjutin ini? Oke, aku stop share. Nanti dilanjutin sama Alan. Oke. Di istirahatin bentar.
Sebelum lanjut ke modul 2, di absen dulu ya. Di absennya Dian Nurhandayani ada nggak? Hadir, Kak. Oh ya, sekalian tolong on cam ya. Iya. Tolong on cam semuanya, tolong. Oke, langsung ya. Di pertama, oke, langsung ya. Dian Nurhandayani ada? Hadir, Kak. Oke, hadir. Si Ramadhaniati? Hadir, Kak. Hadir. Yasya Solihin? Hadir. Muhammad Zakaria? Hadir, Kak. Iya. Baru habis itu Muhammad Faisal Iza Mahendra. Muhammad Faisal Mahendra. Muhammad Faisal Mahendra 097. Nggak lihat aku dia di mana. Di ini ya, dinyalain ya, On kameranya. cam-nya juga sekalian nyalain ya. Muhammad Faisal Iza Mahendra. Skip ya. Oke. Langsung Amalia Budiana Mulia. Hadir, Kak. Oh siap. Ini lagi di luar kan? Kopit Mbak. Ya Allah. Dewa Gede Bagus Suryadana. Hadir, Kak. Siap. Set gaming anjay. Bagas Samudra Wiwoko. Hadir. Siap. Sania Nabil. Hadir, Kak. Oke. Kurniawan Bahni. Hadir. Oh ada kemarin. Oke. Terus Aditya Winata Anwar. Hadir, Kak. Mana? Oh ya, tinggal jidatnya dong. Oke. Dwiwana Aryananda Setiabudi. Hadir, Kak. Oke. Terus Amelia Kori. Hadir, Kak. Oke. Ani Titin. Hadir, Kak. Mana? Mana hadir? Hadir. Oh ini, oke. Terus Ayu Reskika ada? Hadir, Kak. Ah nih dia. Baru Tiffany Pauline Tando. Hadir, Kak. Mana? Oh ini dia. Halo Muhammad Excel. Hadir. Mana? Anda ya, Hadir, yang belum dipanggil, coba nyalain cam-nya. Muhammad Mau di ini, Excel. mau di SS. Hadir. Muhammad Zulkifli. Hadir, Kak. Oh ini dia. Terus Tasya Nadina. Mana? Oh ini kiri nih, oke. Terus Rido Tabri. Hadir. Yuk. Lalu Bayu Umar.
Mana nih Bayu? Bayu Umar NIM 117. Oke ya, si Umarnya nggak ada ya. Oke, langsung kita lanjut lagi karena udah aku ngambil setengah dulu. Nanti kita absen lagi ya. Bayu Umar nggak ada. Share screen Bang. Share screen-nya tolong, host. Oh ya, aku jadi hostnya. Agak rumit ya pakai Zoom ya. Bentar. Ya, sebentar. Kalau tiketnya. Oke, kelihatan kah ini semua? Kelihatan. Ini ketutup sama ini. Oke. Oh iya, ini di sebelah ya. Maaf ya, ini punya aku habis ke pecah anunya layar, jadi aku harus ngasih setengah. Baru sini, baru ke sini. Oke, nah, kita lanjut modul kedua ya, karena kita udah lewat sejam. Dari dasar teorinya ada pemrograman logika ya. Di prolog ini dikenal sebagai bahasa deskriptif. Berarti dengan diberikan serangkaian fakta-fakta dan aturan-aturan dengan menggunakan cara berpikir deduktif reasoning akan dapat menyelesaikan permasalahan suatu program. Lalu ada lagi nggak penjelasan di sini ya? Nah, kita langsung ke logika ada apa? Langsung kita ke logika predikatnya ya. Di sini ada bahasa naturalnya tuh, es krim rasanya enak tuh. Kayaknya udah dijelasin sama si Fahmi ya, kalau yang ini ya. Ya, baru ada logika predikatnya. Nanti di bagiannya enak sama es krim, kita bilang aja, kita buat aturan gini aja. Kalau misalnya es krim rasanya enak, maka kita buat ada kata objeknya atau subjeknya dengan SPOK predikat ya kalau rasanya enak ya. Betul ya? Rasanya enak itu sifat.
Sifat, nah sifatnya itu. Nah, kita buat sifat itu sebagai fungsinya itu. Jadi kita anggap ini kelihatan gini, gini. Enak ini kita anggap ini sebagai fungsi di dalam Visual Prolog. Anggap aja kita bilang fungsi. Nah, enak ini kita ambil dari kata sifat yang kita mau gunakan. Contoh, enak itu es krim. Kalau misalnya dibilang, berarti kalau ini faktanya, logika predikatnya, yang faktanya itu, es krim itu enak. Berarti tidak selain dari kata es krim, tidak selain dari kata. Berarti kalau misalnya aku bilang kalau cacasan enak, berarti ya tidak ada di sini, berarti tidak enak kayak gitu. Lalu di sini ada mawar berwarna merah, berarti mawar ini objeknya atau subjeknya itu sifatnya apa? Merah. Sama juga kayak gini, merah itu apa? Mawar. Lalu ada si Miftah menyukai mobil. Nah, di sini dia bisa dibuat dua logika predikat di mana ada ketentuan suka ini antara faktanya. Miftah suka mobil, maka sukanya ini kita kasih dia sebuah subjek dan objek, gitu. Jadi di sini ada suka, baru ada subjeknya dan objeknya, atau objek dengan objek atau subjek dengan subjek. Karena kayak tadi itu yang dikasih sama si Fahmi itu yang putra tuh ya kan? Ya, putra. Yang putra itu kan ada si putra, Sultan Ade. Sultan sama si Ade itu kan. Itu harus disamakan juga. Kalau misalnya di sebelah kirinya itu Miftah, tuh sebelah kanannya mobil. Kalau misalnya pemanggilan pemanggilan fungsinya. Jadi tadi itu putra Sultan Ade. Jadi cara bacanya itu sebenarnya secara bahasa natural Sultan putranya Ade gitu. Ade. Tuh. Nah, Miftah menyukai mobil, berarti jadinya suka Miftah mobil. Kalau misalnya Sultan putra Ade, berarti jadinya putra Sultan di parameter pertamanya Sultan, parameter keduanya adalah Ade gitu. Ya. Nah, lalu untuk yang logika predikat yang if ini itu ini benar kayak gini, suka wening bakso, if enak bakso. Ini ada tulisannya sendiri sih kayak titik 2 strip gitu. Nanti kita bisa lihat setelahnya. Nah, di sini bilangnya wening suka bakso jika baksonya rasanya enak. Artinya di mana pas suka wening bakso tuh kan, pas suka wening bakso, suka sifatnya kalau sukanya apa? Bilangannya sifat atau enggak gitu ya. Sifat atau enggak? Kalian pikir sendiri aja deh, kenapa fungsinya namanya suka gitu. Baru ada si wening itu subjeknya yang kita incar. Baru bakso itu objek yang dia mau gitu. Maka kan wening suka bakso ya. Baru ada tulisan if enak bakso. Jika di dalam kata enak ini, di dalam predikat enak ini ada bakso gitu. Kalau enaknya coklat, kalau di predikatnya ada enaknya coklat, maka baksonya tidak enak. Rasanya tidak enak. Nah, nanti pas di hasilnya solutionnya itu akan menjadi no. No solution, tapi dia yes. Kalau nggak salah gitu. No solution. Tuh. Nah, di sini ada penjelasannya kalimat fakta dan aturan. Programmer prolog. Siapa sih yang nulis ini? Programmer prolog mendefinisikan objek-objek dan relasi-relasi, kemudian mendefinisikan aturan mengenai kapan relasi-relasi ini dikatakan benar. Nah, dari sini ada faktanya kalau wening suka bakso. Lalu di sini juga ada memperlihatkan relasi antara objek wening dan bakso. Relasi ini adalah suka. Nah, relasinya ini berarti dua predikat tadi. Tuh. Lalu kita bisa lihatnya ada fakta-faktanya. Tony suka Inung suka Tony suka kucing. Baru kalau misalnya di dalam kan dalam sintak prolog maka ditulis seperti ini. Suka Tony, Inung, suka. Tuh. Ya kurang lebih tulisannya seperti ini. Nah. Ini kelihatan enggak nih? Bisa digedein sih. Bisa.
Woi, astaga. Oke. Kayaknya nggak kelihatan ya, nanti ku coba magnifier. Oke. Kita sudah tahu baru fakta juga mengekspresikan properti dari suatu objek sebagaimana suatu relasi. Dalam bahasa natural kalimat kodok berwarna hijau, Komeng adalah laki-laki, diubah menjadi sintak prolog. Nah, ada propertinya juga. Terus aturan apa yang dapat disampulkan dari fakta yang ada. Inung suka apapun yang Tony suka. Komeng suka apapun yang berwarna hijau. Inung suka Inung sesuatu. Nah, di sini yang bagian if-nya yang aku bilang. Suka Inung sesuatu, Tony sesuatu. Ini ada hasilnya nggak dari kemarin tuh? Nggak ada. Oke, jadi waktu pas penamaannya itu, di mana ini nggak ada jelasan ya. Kalau predikatnya Inung suka Inung, hijau kodok sesuatu ya. Tony, Inung suka apapun yang Tony suka. Nah, semoga bisa sih aku buat ya. Kita buat ini aja. Pakai string kan? Suka string. Suka string. Pakai string kah? Soalnya di sesuatu ini. Ya suka string. Nanti nanti aja. Suka string. Nanti masukin klausanya itu suka Inung sesuatu. Oke. Enggak, kalau di klausanya harusnya ngikutin ingin dong. Inung suka Inung dong. Namanya laki-laki. Itu anunya Lan, yang Inung suka Inung itu. Yang di klausanya kan? Bukan. Dia kayak cuman dia nyimpulkan. Oh, oke. Bukan yang dimasuk. Itu Inung betul. Suka Iya. Suka Inung. Itu bukan makan. Baru dia sesuatu kita tulis string gitu. Enggak pakai buku. S-nya besar. Huruf bikin variabel gitu ya. Baru masukin lah suka Tony. Oh, itu namanya demo. Nih. Tipe lah sesuatu. Oh iya. Thank you. Panggil aja suka. Inung. Baru masukin string bebas. String bebas kayak gini bisa ya. Enggak, aja. Apakah ke string bebas kita berarti kasihnya apakah isinya apa? Yang disuka sama Tony juga buset dah. No. Berarti kita belum ada faktanya itu. Kemarin jelasin kemana ya kemarin tuh ya? Suka. Karena aku agak lupa ingat tuh.
Azan break dulu ya. Oke. Tungguin azan. Simbol kah? Berdasarkan pada fakta dan aturan yang diberikan sebelumnya, kita dapat menjawab pertanyaan tentang relasi-relasi ini sebagaimana prolog juga bisa. Apakah Tony menyukai Inung? Dalam sintak, Tony, Inung, suka Inung. Dengan memberikan query ini, prolog akan menjawab yes. Kita lanjut lagi, karena prolog mempunyai fakta yang mengatakan hal tersebut, berikut merupakan pertanyaan yang lebih rumit dalam bahasa natural. Apa yang Tony suka? Suka Tony apa? Maka apa ini masih dalam bentuk yang kayak si sesuatu tadi ya. Gitu. Sintak prolog tidak berubah ketika mengajukan query dan tampak bahwa sintak query sangat mirip dengan sintak fakta. Yang penting untuk diingat adalah bahwa objek kedua apa diawali. Oke. Untuk dua solusi, maka kalau untuk ngomongin solusinya, kita harus mempunyai dua fakta di mana ada dua fakta dari objek yang kita cari. Subjek yang kita cari ini ada yang sama. Kalau kita dalam bentuk kita tuliskan di prolog.
Ini kita hapus. Inung. Oh, ini. Tony. Sepatu harusnya kayak gini. Betul nggak ya? Iya betul. Jalankan aja. Continue. Non-deterministic suka clause-nya berarti Kasih non datum aja di depannya suka. ya. Non-determ. Iya, ya, betul. Oke. Dia perlu menggunakan pasporku, Pi. Non-determ. Nah, dia ada dua solusi. Nah, kenapa bisa dibilang dua solusi? Karena di goalnya itu kan dia bilang Tony suka terhadap sesuatu. Alias kalau di sini kan di modulnya tulisannya what ya tadi, tapi aku mau buat kasih kata sesuatu. Dan itu termasuk masih kita sendiri mau nulis code-nya kayak apa. Nah, karena Tony itu punya dua yang dia suka, yaitu Tony suka makan dan Tony suka sama Inung, maka solusi yang diberikan sama prolog adalah dua solusi, sesuatu sama dengan makan, sesuatu sama dengan Inung. Lan, aku boleh nambahi kalian. Boleh. Oke, aku share screen dulu ya Lan ya. Sip, aku putusin dulu. Oke, silahkan perhatikan host disable participant screen sharing. Oh ya, aku lupa. Jadi gimana cara mami? Kasih aku host dulu kah berarti? Yang di bagian atas. Yang di bagian atas itu. Ada. Stop share. Ya. Itu partisipan baru kasih ke Sultan. Make to host. Dan Ya, aku share screen ya. Oke, jadi sebenarnya mau ngulang yang tadi sih sedikit. Jadi yang pertama visual prolog. Jadi pemrograman itu, kalau pemrograman itu ada yang namanya pemrograman prosedural sama pemrograman fungsional. Itu mungkin kalian pernah dengar, pemrograman prosedural sama pemrograman prosedural. Nah, mudahnya itu, kalau kalian pengen mudahnya, jadi kita ini bakal ngoding kayak logika if, logika while, cara deklarasi variabel dan segala macam, itu beda konsepnya. Konsepnya beda. Kalau kemarin itu konsepnya kita ngasih tahu ke mesin dalam bahasa kita. Kalau di prolog ini kita ngasih tahu ilmu ke dalam mesin. Kita ngasih tahu. Jadi gini, mudahnya itu kita tuh kayak ngasih informasi ke mesin, kita kasih ilmu nih ke mesin. Kita kasih ilmu. Setelah kita kasih ilmu, baru kita tanya mesinnya. Kayak gitu. Visual prolog itu mudahnya. Jadi kita kasih informasi ke mesinnya, setelah kita kasih informasi ke mesinnya, di goalnya kita tanya mesinnya. Apakah ini sama dengan ini? Baru nanti mesinnya yang nyari dari info-info yang kita kasih itu. Oke, contohnya ini. Pertama kita definisikan dulu predikatnya. Punya dua predikat nih, suka sama warna. Suka ini dia nerima objek 2 string. Warna ini juga dia nerima objek string. Oke, setelah itu kita kasih informasi ke mesinnya. Oke, kita kasih informasi. Kalau Avanza itu warnanya merah. Oke, lanjut lagi. Kita kasih informasi lagi ke mesinnya. Kalau Innova itu warnanya biru. Oke, sudah ya. Mesinnya sudah dapat 2 informasi nih. Komputer kita udah dapat 2 informasi. Program kita udah dapat 2 informasi. Bahwa Avanza itu warnanya merah, Innova itu warnanya biru. Nah, setelah itu kita kasih lagi informasi. Sultan itu suka sama mobil. Sultan itu suka sama mobil. Mobil ini berupa variabel. Mobil ini berupa variabel. Sultan itu suka sama mobil jika mobil yang dimaksud itu punya warna merah.
Seperti itu. Jadi ini informasi ketiga yang kita masukkan ke dalam mesinnya. Jadi informasi pertama itu Avanza itu warnanya merah. Setelah itu Innova itu warnanya biru. Nah setelah itu kita kasih lagi informasi. Sultan itu suka sama mobil jika mobil itu warnanya merah. Lalu di goalnya di akhirnya kita tanya, apakah Sultan itu suka sama Innova? Kalau kita trace back ya, Innova itu warnanya apa? Warnanya biru kan? Berarti dia jawabannya adalah No. no, ya jawabannya no. Karena Innova itu warnanya biru. Tapi kalau misalnya ku ganti nih, Innova ini ku ganti jadi Avanza. Kalau kurang? Yes. Jadinya yes. Nah, seperti itu logika prolog. Jadi memang agak sulit dipahami logika prolog, cuman ini berguna untuk AI. Kalau misalnya kalian tahu AI itu kan biasanya berhubungan dengan robot-robot gitu kan, berhubungan dengan robot-robot, berhubungan dengan isinya itu chatbot. Kalau kita ngechat dijawab apa. Nah, itu kurang lebih konsepnya ya, bukan bahasa pemrogramannya. Ngodingnya beberapa nggak kayak gini, cuman konsepnya itu kayak gini. Konsep mereka bikin programnya. Jadi sistemnya itu dikasih informasi sebanyak mungkin. Setelah itu nanti goalnya itu kita tinggal nanya ke mesinnya. Mesinnya itu model kayak dia tuh nyimpulkan sendiri dari keterangan yang kita berikan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih di sini aku tanya, misalnya, ini kan dia ada informasi sudah, nih kasih Avanza itu merah. Ini benar apa enggak? Yes. Yes ya. Yes, karena kita sudah ngasih tahu tuh informasinya. Kalau misalnya Avanza itu warnanya merah. Dan kita kasih tahu lagi apakah Avanza warnanya merah. Yes. Nah, sekarang kita ubah pertanyaannya. Avanza itu warnanya apa? Nah, kalau kita ubah pertanyaan Avanza itu warnanya apa, pakai yang namanya strip bawah. Kalau misalnya kita ubah pertanyaannya. Kalau ini keluarnya dia keluarnya yes. Oh, salah. Apa Mi yang anu Mi? Lupa gue. Yang keluar kanan itu Mi. Pakai variabel. Dia pakai harus variabel ya. dulu. Oh iya. Warna gini. Ya? Kalau underscore itu apakah Avanza ada banyak ya? Nah, ini kayak gini. Jadi Avanza itu warnanya apa? Kita kasih variabel. Nah, di sini berarti dia ngasih tahu kalau misalnya Avanza itu warnanya merah. Nah, sekarang kalau misalnya kita ubah lagi misalnya Avanza, apakah Avanza warnanya biru? Ini pasti dia keluarnya no, karena di informasinya kita kasih bahwa Avanza itu warnanya merah bukan biru. Seperti itu. Nah, ini logika prolog dasar. Nanti ada perulangan juga, ada ini juga, ada rekursif juga. Dan kalau udah rekursif ini. Udah rekursif tadi. Cuman nggak kelihatan aja. Dan nanti tugas kalau kami sih semester lalu itu prolog itu tugasnya kami bikin game. Jadi mungkin bisa ditunggu aja. Oke, silakan. Ini sih yang ditanyakan gimana untuk tentang predikat sama klausa. Ya, mungkin sama ada yang ingin ditanyakan dulu. Sama bagaimana goal. Nanti kita dalamin lebih dalam lagi di berikut-berikutnya. Tapi untuk saat ini rule ini kan if ya, tapi sebutannya rule di sini, aturan gitu. Kan misalnya Sultan suka mobil jika, ya kan? Berarti aturannya apa? Jika warna mobil tersebut adalah merah. Nah, jadi apakah yang warna mobil itu yang warna merah? Maka jawabannya adalah siapa yang merah? Avanza gitu.
hitungannya kayak gitu. Iya, seperti itu. Jadi nanti aturan itu bakalan bisa dibanyak-banyakin. Nanti ada N, ada OR kayak gitu. Iya. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Karena sama juga kayak kita dulu. Belajar prolog tuh awal-awal memang susah konsepnya. Membingungkan memang. Cuma nanti berikutnya bakalan ada pencerahan lah. Kak, mau tanya Kak. Ya. Misalkan mobilnya warna merah, ada 2 mobil Kak, nanti keluarnya 2 solution Kak? Mari kita coba ya. Goal itu kan pasti satu. Jadi kamu pasti jawabannya antara yes atau no. Tapi kalau misalnya kamu mengeluarkan dua-dua mobil apa yang warnanya apa, ya nanti keluar dua-duanya. Misalnya kijang. Kijang warnanya merah. Nah, kalau misalnya gini, mobil apa yang warnanya merah kan? Jangan mobil. Ya, mobil apa yang warnanya merah? Sorry. Non-deterministic warna. Jadi kalau nggak salah punyanya si anu ya? Punya si predikat dikasih non-determ. Oh iya, itu nanti masuk ke jadi jenis-jenis clause ini dia ada jenis-jenisnya lagi. Jadi ada yang deterministik, ada yang non-deterministik. Jadi dia bisa satu anu itu dimiliki sama banyak, satu objek itu dimiliki sama banyak objek lain. Ada jenisnya itu. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Masih dia bisa. Kan? Mana tulisan non-determin? Di punyanya predikat di paling depan. Ini ya. Non-determ. Non-determin. Kalau ditaruh di belakang bisa juga sih. Tapi jangan dikasih titik. Oh, oke. Warna, yang diminta warna kan, bukan suka kan. Oh iya, salah. Non-determ. Nah, itu. Jadi ada deterministik sama non-deterministik. Dari artinya, deterministik itu dari kata determine. Determine itu artinya menentukan. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai non-deterministik, dia menentukan, artinya dia itu cuma benar-benar satu doang. Karena dia menentukan, dia benar-benar sifatnya menentukan. Kalau non-deterministik artinya sifatnya dia tidak menentukan. Seperti itu. Oke. Bagaimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin? Modul prolog yang penuh bab 2 ini. Kalau untuk aku lanjut boleh nggak? Boleh lanjut. Kamu mau share screen lagi kah? Nanti dulu. Aku mau cerita dulu aja. Kalau mau misalnya dibilang nih, oh ya Tan, kasih liatin anu Tan. Variabel tadi kita sudah kasih lihat ya, variabel ya. Variabel tadi. Yang underscore tadi. Sudah kan tadi? Underscore? Sudah tadi, sudah. Yang dimana kalau misalnya di goalnya tuh warna, baru tuh underscore, punya merah, maka yang keluar tadi punyanya sih. Maka yes tadi jawabannya, karena ada merah kan. Ada Vanza sama Kijang. Coba Tan, apa warnanya? Warna itu mobilnya dikasih underscore. Jadi yes nggak? Iya, yes. Ya, yes. Oke, thank you. Baru kasih komen, Tan. Bisa nggak, Tan? Biar mereka tahu gimana cara komen. Komen itu? Komennya tuh ada yang persen. Jadi satu line itu persen. Nah, kalau yang ini yang untuk seluruh. Nah, komen. Kalau ini yang bagian komen untuk yang lebih dari 3 line. Kalau yang persen itu untuk 1 line.
gitu. Nah, praktek ya. Boleh deh Tan, kasih ke aku Tan, aku juga mau nyoba prakteknya Tan. Prakteknya aja, kalau pertanyaan atau pertugas aku nggak mau ngasih tahu. Oh iya Mi, aku mau nanya boleh nggak Mi? Kalau sebagai aslap itu boleh cerita-cerita nggak waktu pas dia lagi Cerita apa? Ceritain dia waktu sama apa namanya selama praktikannya ini. Ya nggak apa-apa kan, dulu kamu seperti apa. Oh iya. Nggak banyak sih ceritaku sih. Nah, kita coba yang yang ngikutin yang ada di modulnya tuh ya. Modulnya yang paling bawah ini. Predikat non-term. Lambat. Ini untuk anunya, Dek. Kita bakal jelasinnya begini terus, Dek. Kita untuk apa namanya belajarin apa sih namanya? Tulis sendiri ya. Udah. Jadi kalau untuk belajar kecerdasan buatan ini nggak ada anunya ya, nggak ada kayak, maksudnya kita akan belajarnya tuh berulang ini terus, nggak ada kita pelajarin metode sih lebih tepatnya ya, kayak kalau misalnya panggilannya ada namanya if, baru ada namanya for, baru ada namanya baru ada namanya for, baru lalu ada yang namanya si Tony Indira tadi masuk. Ada namanya for. Itu kan kayak ya sudah ditentukan ya sama darinya. Itu udah tadi sudah diceritakan sama si Sultan ya, kayak ada if, else, for gitu kan. Kita kalau aku bilang ya nanti mata kuliah ininya kita akan mengulangi ini terus gitu deh. Jadi sebisa mungkin kami akan ngejelasin kalau Visual Prolog itu belajarnya cuman gini aja. Karena penggunaannya, karena Visual Prolog sendiri memang kelihatannya kita sendiri yang jelasin ke komputer apa yang harus yang dikerjakan oleh komputer tersebut. Tuh. X mobil Y baru suka X, Y baru dijual Y. Orang Nur orang Yudi, jadi kangen Yudi. Orang Yudi, Dian, orang Henny. Seperti kayak Sultan, kita harus mengumpulkan per informasi-informasinya. Jadi informasinya banyak banget. Ya, apa ya? Bener nggak kalau ini kayak apa namanya? Data clustering tuh. Jadi banyak data baru kita masukin lagi. Baru kita di goalnya kita yang proseskan gitu. Gitu memang. Nah, ini untuk tipe data simbol itu kenapa dia pakai simbol? Ya kan? Kalau misalnya ada yang mau nanya, apa bedanya simbol sama string? Kalau misalnya string, kalian perhatikan di situ kalau misalnya kalian pakai simbol, itu nggak ada petik duanya nggak? Tadi orang Nur, orang Yudi, orang Dian, orang Henny. Jadi kalau misalnya kamu pakai simbol, kamu boleh menggunakan, yang penting dia satu kata.
gitu. Dan diawali dengan huruf kecil, nggak boleh huruf besar. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu mau pakai huruf besar, berarti kamu harus menggunakan petikan. Petik 2. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan petik 2, kalian harus definisikan itu sebagai string gitu. Ini adalah string ya. Ya, kalau Nah, misalnya Kak Fahmi kayak gitu ada nggak bisa pakai simbol gitu. ya. Nah, Kak Fahmi, kalau misalnya nih, kalau aku ya si Alan ini anggap kalau Dian atau Atos ini nih bukan sebagai string, tapi lebih tepatnya sebagai dia itu bukan string sebenarnya objek. Tapi dia bisa jadi kan, bisa dijadikan sebagai string juga kan? Ya, kan string itu objek juga kan? Ya, berarti dia bisa nggak spasi? Nggak boleh. Kalau simbol nggak boleh. Oke, jadi kita bisa tahu ya kalau misalnya simbol ini dia tuh bisa jadi string, tetapi dia penulisannya itu seperti kayak variabel kayak gitu. Tetapi ada artinya, simbol sendiri tidak bisa seperti ini. Kalau dia ada berubah warnanya ini jadi hijau, itu jadi variabel. Variabelnya itu jadi apa? Nah, yang kayak X sama Y ini. Atau yang tadi pas tulis Sultan. Tadi tuh mobil Sultan suka mobil, baru tuh mobilnya harus warna merah. Nah, mobilnya tuh kan depannya tuh huruf kapital tuh. Yang alfabet depannya. Ya kan? Itu baru tuh variabel. Yang penting itu warnanya hijau. Kalau ditulis seperti ini, Nur, tapi dia kecil kayak gini kan, baru enggak ada spasinya. Misalnya Nur ayam, nggak usah deh, Nur aja gitu kan. Itu sudah sebagai namanya simbol. Nah, aku tadi agak lupa tadi namanya simbol ternyata. Lalu udah gue baca loh. Dijual Atos. Dijual buku. Baru kita dapat goal-nya. Nah, untuk tulisan goal, kalau nggak salah nih, Dek ya. Nah, ya. Kalau nih di Visual Prolog ini, kalian harus hati-hati kalau dalam penulisan ya. Yang penting, kalau misalnya kalian nih, yang penting tuh hati-hati aja di bagian kata non the term, predicates, clauses, sama goal. Gitu. Itu kalian harus perhatikan juga. Nanti kalau kalian buat penamaan predikatnya itu kalian tulis goal, tapi kalian tidak dikasih ini kayak tanda kurungnya, parameternya, gitu kan. Misalnya nih kalian mau buat peraturan tentang bola gitu kan, ada tulisan kata goal gitu, tapi kalian tulisnya gini aja, itu nanti dianggapnya sama Prolog sendiri tuh goalnya goal hasilnya gitu. Tapi kalau itu kalau ada kasus lucunya di situ kalau kalian buat kayak gitu. Nah, di sini dapat membeli. Siapa, apa. Oke. Predikatnya itu non the term, yaitu data membeli dari simbol. Nah, simbolnya ini itu tidak apa-apa ya kita kasih variabel ya. Yang penting nanti waktu pas pemanggilannya yang kayak di clauses yang di awal nih, XY ini ya. Itu dia adalah simbolnya dari informasi-informasi ini. Tuh. Aku jelasin ulang lagi. Kita ingatin dulu nih, predikatnya nih ada simbolnya punya dapat membeli. Baru ada lagi punya orang menggunakan simbol. Baru ada mobil. Baru ada suka. Lalu ada juga jual. Nah, yang kita cari di sini adalah di mana orang mobil suka dijual. Orang mobil suka dijual. Kita cari di sini. Dia tuh kayak gini Nadek bahasanya. Kalau ada yang sama diambil gitu. Kalau ada yang sama diambil, ada yang sama diambil, ada yang sama diambil gitu ya. Kita lihat dulu nih yang parameternya yang punya orang, mobil sama dijual nih yang satu ini ya. Kita lihat dulu itu. Di orang ini ada Nur, ada Yudi, ada Dian, sama ada Heni. Baru tuh di mobil itu ada Atos, ada Kijang. Lalu dijual itu ada Dian, Atos, dan buku. Oke? Kita ingat di situ. Aku kasih notepad biar kalian agak dapat gambaran dari yang apa yang ngomongin.
Kelihatan nggak di sini? Di sini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan. Makasih. Oke, di suka baru karena kita sudah dapat informasinya nih dari satu parameter X, Y, baru Y. Ya, kita dapat informasinya gitu ya. Maka berarti informasi satu itu tidak bisa menjelaskan satu solusi. Itu alias satu jawaban dari goal itu. Lalu ada suka ternyata dia punya dua parameter. Yang berarti kita harus tangkap dari orang mobil dijual itu tangkap beberapa yang punya informasi yang sama. Gitu. Contoh nih, punyanya XY ya, X sama Y. Kita ikutin yang XY-nya ya. Berarti kalau di X-nya punyanya orang, X-nya orang itu ada Nur, Yudi, Dian, dan Heni, ya kan? Tapi di sini semuanya ada. Dian, Yudi, Heri, Nur, ada semua. Ada semua. Oke. Dian, X ini ya. Dian, baru Nur, Yudi, Heri, itu ada. Baru dia, kita cari lagi. Ya, paham prosesnya akan nyari informasinya. Di mobil itu ada Atos sama Kijang. Oke, ada Atos sama Kijang. Tetapi dijual hanya ada Dian, Atos, dan buku. Berarti yang tidak ada adalah berarti yang cuma ada ya. Yang cuma ada itu cuma si Atos. Ini. Nah, setelah itu ini informasinya sudah ada di situ. Nah, kalau misalnya dianya cuma ada itu doang, maka kita cari yang disukanya. Programnya akan cari yang disukanya. Cari yang disuka itu yang ada Atosnya. Nah, disuka ini siapa aja yang ada Atos? Dian sama Atos. Karena Yudi tidak ada informasi dengan si Atos. Alias maksudnya Dian suka Atos, tidak. Yudi suka. Malah di sini Yudi suka sama pecel itu tidak. Heri sama buku itu tidak. Nur sama suka komputer itu tidak. Tapi adanya Dian sama suka Atos. Karena ada informasi yang nyambung pada si X-nya ini. Jadi kita hapus adanya Dian. Jadi, nah di sini dapat membeli apa dari siapa apa? Pasti jawabannya si Dian. Dian dapat membeli Atos. Nah, gitu. Siapanya Dian, apanya si Atos. Gitu cara nangkap, gitu cara baca informasi yang ada di Visual Prolog. Jadi dia selalu, yang kita lihat itu dari si dapat membeli dulu. Oh iya, satu info lagi, for your info. Ini penggunaan informasinya itu kan kayak misalnya kalian mau buat informasi itu kan integer I sama dengan 1, baru kalian taruh lagi I sama dengan tambah sama dengan 1, baru tuh I, baru tuh COT I, berarti jawabannya 2, ya kan? Kalau di sini kita nggak perlu digituin. Yang penting informasi alias yang integer I sama dengan 1 itu tuh kan informasi. Itu informasinya nggak apa-apa kamu taruh di bawah. Kayak gini nih. Ini prosesnya di sini, pencariannya kan. Tapi informasinya di bawah, itu nggak apa-apa. Nanti Visual Prolog yang bisa ditangkap sendiri gitu. Nah, lalu sama yang kayak aku jelasin di Notepad, ya kan? Nah, di Notepad ini, tadi kan Diannya itu kan X-nya ada banyak ya. Nur, Yudi, sama si Heri. Nah, karena dari tak ulangi lagi ya, karena dari dapat membeli ini mencari X dan Y. Nah, X-nya itu selalu ngambil apa aja yang sama, yang masih ada informasinya yang bisa dipakai, sama yang ada yang diminta pada dapat membeli. Jadi dapat membeli minta apa? Itu ada semua, ada di orang, ada di mobil, ada suka, sama juga dijual. Begitu. Mungkin agak susah ya aku penjelasinnya. Mungkin karena kalau kalian coba terus penggunaannya, kalian paham lah maksudku gitu. Dia cuma mencocok-cocokkan informasi, lalu goalnya nanti sebagai solusi itu. Paham teman-teman? Paham nggak teman-teman? Halo? Berusaha, Kak. Ya.
Tapi bagaimana kalau misalnya kita kasih 2? Ya, atosnya ada 2. Yudi juga suka atos ternyata. Padahal dia suka pecel. Jawabannya seharusnya 2 solusi sih. Mana? Ya, jawabannya ada 2 solusi. Iya kak, itu kelihatan kak? Oh iya, jawabannya 2 solusi. Sorry, aku nggak bisa lihat soalnya sebelah sini ini pecah ini layarku, jadi nggak bisa lihat. Ya. Ya, jadi 2 solusi kayak gitu. Karena kenapa? Dia itu selalu ngambil bahasanya informasi-informasi yang sudah didapat. Nah, informasi yang sudah dapat itu yang punyanya sih orang, mobil, suka, dijual. Jadi mengambil informasi yang ada didapat pembeli, mengkategorikan apa yang informasi yang dipakai, gitu. Sama sebenarnya ini dari program ini tersebut dia itu sudah melakukan perulangan. Jadi kenapa dia bisa dapat 2 solusi? Sebenarnya itu pertama dia dapat 1 solusi, tapi dia bakalan mengulang lagi sampai dia habis solusinya, sampai solusinya betul-betul habis, baru dia berhenti gitu. Oh iya. Nih fitur info. Oh ya, sudah kah? Nih. Ya sudah. Oke. Fitur info nih, kalau misalnya kalian menggunakan fungsi rekursif, tadi udah dijelasin fungsi rekursif tadi. Nih. Belum ya? Atau aku jelaskan nanti aja ya. Nanti aja sekarang nggak apa-apa, kalau boleh. Lu tahu, nanti aja Pak. Tanya Sultan Bang, gimana Tan? Gimana Pak Tan? Nanti aja, rekursif tuh lumayan berat soalnya. Oh iya. Oke, aku cuma ngasih fitur info aja ya. Jadi semua fungsi di sini penggunanya rekursif. Nanti kita akan bahas rekursif di selanjutnya. Jadi fungsi di sini ini sudah fungsi ya. Punyanya predikat sini ya, baru ada clause-nya itu. Itu semuanya bakal rekursif dan itu bakal rekursif secara prosesnya terus-terusan, bakal ngulang terus loh sampai jawabannya kayak dikasih tahu sama si Fami, bakal berulang terus sampai solusinya bertemu atau tidak ketemu kayak gitu. Udah selesai waktunya. Iya, absen dulu lah. Oke. Sisanya. Dinyalain lagi ya kameranya ya. Dinyalain lagi ya kameranya. Ini dicek yang on cam. Oke. Dari siapa lan kau manggilnya? Dari Bayu Umar Abdul Saleh. Tata name-nya berapa Bayu? Stop Sharlan. Oke. Mana anunya tadi itu hilang terus ya? Iya, aku beda Windows, makanya dia hilang. Bayu Umar Abdul Saleh. Apakah adakah kamu? Apa sih bahasanya? Apakah kamu ada? Apakah ada kamu? Bayu Umar Abdul Saleh, namanya nama pertama semua lagi. Nggak ada? Lewatin ya. Maaf. Muhammad Bagus Hairuni. Hadir Kak. Oke, masuk. Wifi-nya di luar Kak, Pak. Nyolong wifi kayaknya nih. Doni Indira Putra. Hadir Bang. Oh, masuk, oke. Doni nggak pakai kacamata, aneh. Mukanya berubah. Hergi Yunardi. Hadir Bang, hadir. Oke. Itu temannya tuh 105, jangan ketawain ya. Lo nggak tahu kok betul atau enggak.
Itu baru Ilham Rizaldi. Hadir Kak, hadir. Hadir? Hadir. Oke. Boy Aum Sen. Kalau nggak salah kamu belum ngasih nama ya? Apa nim ya? Iya, hadir Bang. Nah, dikasih Sorry Bang, nimnya. tadi berapa kali keluar jadi harus ganti nama lagi. Oke. Gara-gara apa-apa. jaringan. Sip. Kita paham kok. Kalau aku sih paham, nggak tahu yang lain. Alvaro Hadi Apriliansyah, aku kasih satu aja karena dia, aku tahu dia di situ. Hadir coba deh. Febriano Hadir, Bungin. Bang, hadir. Oke, sip. Hadir, Kak. Febriano Bungin. Hadir. Oke. Hadir Bang. Hadir. Muhammad Rafi Abdul Hafid Putra Ikhwan. Hadir. Oke. Komang Selviani. Hadir. Oke. Octavianus Lita Palimbunga. Hadir, Kak. Hadir. Oke. Sulistian Prasetyo. Hadir. Mana? Oh, Hadir. Siap. Adinda Putri Azara. Siap, Sulyas. Hadir. Oke, Dinda. Ih, rambutnya kayak Dora. Bukan rambutnya, Ding. Ahmad Maulana. Hadir. Oke. Arhidayat. Hadir, Bang, hadir. Halo, Wibu. Mak Cynthia. Siapa Wibu? Hadir. Oke. Raiza. Ini ada kan Raiza nih? Raiza. Oh, nggak ada ya. Oke, aku lewatin. Erik Kontena. Hadir, Kak. Nah, siap. Nida Nadirah. Hadir. Halo. Kok kalian sama sih ya, Dinda sama Nida? Mas Paujan. Hadir, Kak. Gimana paketmu, aman aja gak, Bos? Diki Widya. Hadir Bang. Oke, jadi sekarang di pertemuan pertama ini yang belum ada nih Bayu Umar Abdul Saleh, lalu ada Muhammad Fisal Iza Mahendra. Betul ya? Rizal jaringannya jelek, Bang. Tapi dia nonton. Itu bisa ada nggak? Itu ada dia. Oh, itu Ada kah? Ada kah? Itu ada, itu ada. Di kanan atas. Oh, di aku beda ya sama kamu ya? Iya. Oke. Assalamualaikum, Kak. Oke, Aditya. Siapa tuh Aditya? Ini kameranya mana? Tadi yang ini. Siapa tadi yang belum, Lan? Yang belum tadi itu si Muhammad Fisal Iza Mahendra, itu yang belum ku panggil sama sekali. Nice. Oh, bisa. Oh ya, oke. Ya. Ini semuanya sudah kan? Ini sudah difoto, Katan? Sudah difoto juga, Katan? Belum. Oh ya, on cam dulu ya. Saya foto. Oke. Kamera silakan dibuka dulu. Kita foto-foto lagi. Sebentar. Bayu Umar sama Raiza belum, nggak ada ya? Oke. Sebentar. Kameranya. Oh, Fahmi juga ternyata. Ini sih. Sultan, mana kemo? Fahmi udah. Aku selalu. Oh iya, camku belum nyala. Oke, ini 26 sama 150 tolong dinyalakan camnya. 126 siapa sih? Oh iya. Siapa nih si abang-abang nih 126? Udah, Katan, kasihan nih orang punya. Sudah. Oke, 150 tolong Mbak Nida. 150 dia, bukan ya? 150 ini. Iya, 150 belum nyala kameranya. Ya, tolong 150. Oh iya, Mbak Sudah. Nida betul. Oke, sudah siap? Ya.
kameraku. Oke. Udah kataan kasihan ini. Belum. Sabar. Kasihan paket orang Jok. Sebentar. Oke, sudah. Sudah. Oke, semuanya nggak sudah. Makasih anunya sudah dikasih lihat muka-muka kalian walaupun sedikit ngantuk dan sedikit tidak fresh. Tapi terima kasih hari ini sudah datang dengan paketnya sangat sedikit atau kurang. Lalu terima kasih sudah mendengarkan kami yang nostalgia banget sama visual prolog. Dan sudah waktunya kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Kak. Ya. Asik Kak. Lan, kasih aku host Lan. Aditya